Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwat akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, dan ini tentunya adalah nikmat yang besar bagi kita yang harus kita syukuri bersama. Kali ini tidak lain tidak bukan atas taufik dari Allah, atas sebab nikmatnya, nikmat yang kita rasakan sekarang ini berupa kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita. Ini merupakan sekali lagi harus kita syukuri bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat tersebut kita menambah ketaatan, kemudian ibadah kita, istiqomah kita di atas jalannya dan juga di atas jalan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ayolah akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kitab Kasyfus Syubhat. Nah, Kasyfus Syubhat yang tentu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada halaman yang ke-13 ya, halaman 13 dalam buku yang dibagikan, buku terjemah yang dibagikan. Nah, namun sebelum kita memasuki yang ke-13 ya, kita ingin kembali lihat bahasan yang halaman 12, karena pada pertemuan yang lalu kita tidak menyampaikannya. Baik, yaitu halaman 12 paragraf yang terakhir, pelajaran kedua. Nah, di pelajaran kedua artinya di sini ada pelajaran pertama bahwa maksud di sini adalah faedah yang pernah kita sebutkan. Jadi bagi mereka yang paham hal ini, baik, yakni faham makna kalimah la ilaha illallah, faham makna tauhid, tentu mereka akan merasakan dua faedah ini. Ini pernah kita sebutkan. Itu faedah pertama, bergembira atas karunia dan rahmat Allah sebagaimana firman-Nya sampai akhir ayat yang beliau nukilkan, dan ini pernah kita sebutkan, bergembira karena ini adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, pemahaman, dan itu adalah ciri-ciri seorang hamba yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, rasa takut yang sangat, karena sudah pasti orang yang mengetahui hakikat tauhid itu akan pasti takut keluar daripada tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah kita sebutkan. Nah, poinnya adalah kita lihat, karena jika Anda sudah tahu bahwa seseorang dapat menjadi kafir lantaran sebuah kalimat yang keluar dari lisannya, meski terkadang ia mengucapkan kalimat itu sementara dia tidak mengerti bahwa itu kata-kata kufur, maka tidak dapat diterima uzur kebodohannya dengan prasangka bahwa kalimat itu dapat mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana prasangka orang-orang musyrik. Sampai akhir kata beliau. Nah, sekarang bahasanya adalah poin pada ucapan beliau, maka tidak diterima uzur kebodohannya. Tidak terima uzur kebodohannya. Nah, ini masalah yang penting untuk kita ingatkan dan kita bahas. Ini dibahas dalam masalah al-uzru bil jahli. Al-uzru bil jahli. Al-uzru maknanya pemaafan, ya. Pemaafan. Bil jahli dengan kejahilan. Dengan kejahilan maknanya tidak ada ilmu. Disebut di sini kebodohan, maknanya tidak ada ilmu. Yakni al-uzru, diberikannya kemaafan, ya, dengan sebab al-jahl, dengan sebab kejahilannya. Nah, ini khilaf ulama dalam hal ini. Khilaf ulama dalam hal ini, ada yang mengatakan bahwa al-uzru bil jahli tidak ada setelah diutusnya Nabi SAW, tidak ada. Jadi oleh karena itu bagi mereka yang mengerjakan hal-hal yang menyebabkan kekafiran, kesyirikan,
maka otomatis mereka keluar daripada Islam. Mereka keluar daripada Islam. Ada ulama yang mengatakan al-udhru bil jahli, ada yang mengatakan berpendapat mendapatkan uzur, yakni pemaafan dengan adanya kejahilan. Nah, tentu yang kita pilih adalah pendapat yang kedua ini, adanya al-udhru bil jahli. Al-udhru bil jahli, yakni adanya uzur, ya, dimaafkan, pemaafan dengan adanya kejahilan. Nah, sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala di sini, apakah dengan kalimat yang beliau sebutkan di sini yang tadi kita bacakan, kita ikuti bersama, apakah beliau rahimallahu taala berpendapat tidak adanya al-udhru bil jahli apa tidak? Karena al-udhru bil jahli, ya, orang yang menafikan al-udhru bil jahli ini kebanyakannya banyak tergesa-gesa dalam mengkafirkan. Tergesa-gesa dalam mengkafirkan. Ada di antara mereka yang benar dan kebanyakan mereka yang keliru. Kebanyakan mereka yang keliru. Kebanyakan takfiriyun, orang-orang yang mengkafirkan, itu kebanyakannya berpedoman tidak adanya al-udhru bil jahli ini. Baik. Nah, sekarang di sini perlu kita lihat bersama keterangan-keterangan para ulama di dalam mensyarah kalimat yang beliau sebutkan di sini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi orang yang tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu salah satu hujjah mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah orang yang mengkafirkan, adalah mereka mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memandang adanya al-udhru bil jahl. Tidak memandang adanya al-udhru bil jahl. Oleh karena itu, ya, mereka menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala tergesa-gesa dalam mengkafirkan Allah atau masuk dalam kategori takfiriyun. Yakni cepat mengkafirkan, cepat memvonis orang musyrik dan seterusnya, karena dia menurut mereka yang menuduh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini berpandangan tidak adanya udzur dalam dengan kejahilan. Tidak adanya alasan, tidak dimaafkan dengan adanya kejahilan. Nah, tentu tuduhan-tuduhan seperti itu, kalau kita lihat kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang lain, itu beliau tegas di situ bahwa beliau mengatakan berpendapat bahwasanya adanya al-udhru bil jahl. Adanya al-udhru bil jahl. Walaupun terlepas, jadi tadi kita sebutkan di awal, permasalahan al-udhru bil jahl ini adalah khilaf ulama. Bukan berarti yang mengatakan tidak ada al-udhru bil jahl ini sesat, tidak. Tidak. Ini ada khilaf di antara para ulama. Namun tadi kita sebutkan banyak di antara yang mengatakan al-udhru bil yang tidak mengatakan al-udhru bil jahl ini tergesa-gesa dalam mengkafirkan. Tergesa-gesa dalam mengkafirkan. Tapi sekali lagi bukan berarti yang mengatakan tidak adanya al-udhru bil jahl itu sesat. Tidak. Baik. Jadi yang benar adalah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala tidak bisa kata-kata beliau, ya, dalam kitab ini tidak bisa dijadikan ukuran standar sebagai beliau ini orang yang mengkafirkan dengan cepat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Kasyfus Syubhat, beliau menyebutkan panjang lebar maksud daripada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena Syekh Utsaimin rahimahullahu taala memiliki kitab syarah daripada Kasyfus Syubhat ini, bisa dirujuk bagi yang memiliki terjemahnya karena sudah diterjemahkan, jadi bisa dirujuk di situ dalam masalah ini. Dan cukup panjang beliau jelaskan nukil-nukilan beliau terhadap kalam ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, kemudian dari dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga dari ulama-ulama yang lainnya yang
sependapat dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwa beliau berpandangan ada uzur dengan kejahilan. Ada alasan dimaafkannya seorang karena sebab kejahilan. Dan itu disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tadi kita sebutkan di Syarah Kasyfus Syubhat, juga dijelaskan panjang lebar juga atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Abdul Latif dalam ta'liqnya, dalam catatan kecilnya terhadap Kasyfus Syubhat. Begitu juga menjelaskan maksud Syekh Muhammad Abdul Wahab ini. Kemudian juga Syekh Abdullah Al-Qarni dalam kitabnya Dawabit At-Takfir, beliau juga menjelaskan maksud Syekh Muhammad bin Wahab di situ. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Wahibi dalam kitabnya Nawaqidul Iman Al-I'tiqadiyah. Begitu juga beliau menjelaskan maksud daripada atau i'tiqad, keyakinan, pandangan Syekh Muhammad bin Wahab dalam masalah al-udhru bil jahli. Nah, ini sudah jelas sekali. Nah, jadi beliau berpandangan. Nah, jadi al-udhru bil jahli sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, kata beliau dalam Syarah Kasyfus Syubhat, awalan kata beliau, ta'liquna ala hadhihi al-jumlah min kalamil muallif rahimahullah. Jadi penjelasan kami terhadap kalimat beliau, yaitu kalimat Syekh Muhammad bin Wahab, kata beliau, awalan, yang pertama, la adun anna Syekh rahimahullah la yara al-udhra bil jahl. Aku tidak merasa bahwa Syekh berpandangan tidak adanya udhur bil jahl. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, illa an yakuna minhu tafriṭun bi tarki at-ta'allum misal an yasma' bil haqq fala yaltafit ilaihi wa la yata'allam. Nah, kecuali seseorang yang meremehkan menuntut ilmu, meremehkan mencari ilmu. Kemudian semisal orang yang seperti orang yang mendengar, mengetahui kebenaran tapi tidak menghiraukannya, Fahadha la yu'dzar bil jahli. Wa innama la adhunnu dzalik min asy-syekh, kata beliau, dan orang semacam ini tidak diberikan uzur karena kejahilannya. Nah, orang seperti ini wadah jelas. Tidak mau belajar, kemudian tahu kebenaran, lalu dia tidak hiraukan. Nah, ini sudah confirm tidak mendapatkan uzur, tidak mendapatkan keringanan, pemaafan karena kejahilannya. Tapi masalah sekarang orang yang benar-benar dalam keadaan jahil, Oleh itu kata beliau, wa inna ma la adhunnu dzalik min asy-syekh li'annahu lahu kalaman akhar. Aku tidak merasa Syekh berpandangan tidak adanya uzur bil jahal. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maksudnya memiliki ucapan-ucapan, keterangan-keterangan yang lain dalam kitab-kitabnya yang lain. Kata beliau. Jadi yadullu 'ala al-'udhr bil jahl. Faqad sula rahimahullah amma yuqatil 'alaihi wa amma yakfur ar-rajulu bihi. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab-kitabnya yang lain, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berdasarkan apa Anda memerangi seseorang dan juga berdasarkan apa Anda mengkafirkan seseorang? Ini langsung to the point ditanya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung ditanya masalah ini. Berdasarkan apa engkau memerangi orang? Berdasarkan apa engkau mengkafirkan seseorang? Fajaba rahimallahu taala menjawab, ini saya bacakan dari kitab Syarah Kasyfus Syubhat Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, tadi kita sebutkan kalau ada yang memiliki kitab terjemahnya silakan rujuk ke situ, panjang lebar di situ. Ini kita bacakan potongan-potongannya saja. Jawaban Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam masalah ini masalah yang langsung to the point dalam masalah ini. Kata beliau, arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Al-awwaluha asyhadatan. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Tsummal arkan al-arba'ah, kemudian baru setelah itu rukun yang keempat, rukun yang lain yang empat. Fal arba'atu idza aqarra biha. Adapun rukun Islam yang 4 lainnya, apabila aqarra biha, apabila dia menetapkannya, wa tarakaha tahawunan, dan meninggalkannya dengan tahawun, dengan meremehkannya. Fanahnu
wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bitarkiha. Kami sungguh pun kami akan memeranginya, sungguh pun kami memeranginya, tapi kami tidak mengkafirkannya karena perbuatannya. Nah, nih ada dua pertanyaan ya, ada dua pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, atas dasar apa Anda memerangi orang? Terus atas dasar apa Anda mengkafirkan orang? Ada dua. Nah, oleh karena itu kata beliau, rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian sisanya yang 4 lainnya. Sisanya yang 4 yang lainnya. Nah, rukun yang pertama nih yang paling penting. Ya. Kalau di rukun yang pertama, kata beliau fal arba'atu rukun 4 Islam yang lainnya apabila ditetapkan olehnya, diakuinya, tapi ditinggalkannya karena patahawunan, tadi meremehkan. Nah, ini kata beliau kami memeranginya. Kami memeranginya, tapi kami tidak mengkafirkannya karena sebab meninggalkan rukun Islam yang 4 lainnya itu tadi. Nah, ini dari sini diketahui kata beliau di sini kenapa memerangi ya karena rukun Islam yang 4 lainnya kita tahu sholat puasa ya, haji. Nah, itu apabila meninggalkannya pandangan beliau tidak dikafirkan apabila dengan alasan meremehkan. Nah, kalau alasan tidak wajib ini cerita lain, karena kalau udah mengklaim itu tidak wajib berarti tidak keluar. Nah, tapi ini karena dia meremehkan. Nah, jadi yang rukun yang pertama saja apabila ditinggalkan beliau berpendapat kafir. Dan ini sudah pernah kita sebutkan berkaitan dengan masalah orang yang meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Ada yang berpendapat kafir, ada yang berpendapat fasik, dan ini sudah wadih jelas. Kata beliau wal ulama ikhtalafu fi kufri at-tarik laha kaslan min ghairi juhud wa la nukaffir illa ma ajma'a alaihi ulama kulluhum wa huwa syahadatan. Para ulama berpendapat apabila seseorang meninggalkan rukun Islam yang 4 lainnya selain sholat, min ghairi juhud, tanpa mengingkarinya. Dan kami, kata Syekh Muhammad bin Wahab, tidak mengkafirkan seseorang, tidak mengkafirkan kecuali apa yang telah ijma' ulama atas kekafirannya, yaitu meninggalkan syahadatan. Meninggalkan syahadatan. Meninggalkan 2 kalimat syahadat. Nah, berarti kata beliau rahimahullahu ta'ala, rukun Islam yang 4, yang tadi sholat, puasa, zakat, haji, nah itu apabila ditinggalkan dengan tahawun, meremehkan tanpa mengingkari, beliau tidak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan. Nah, ini menandakan bahwasanya orang yang orang yang meringankan dan tidak mengerjakannya, ada unsur kejahilan di situ. Ada unsur kejahilan. Nah, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala berpandangan tidak adanya uzur bil jahal, tidak adanya alasan dengan kejahilan, dan orang itu tidak dimaafkan dalam Islam, maka sudah pasti beliau kafirkan ya orang. Itu maksudnya. Sudah pasti dikafirkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, jadi banyak lagi yang Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebutkan, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pendapat yang kedua, yaitu adanya al-udhru bil jahal. Nah, oleh karena itu beliau juga menukilkan ucapan Al-Imam Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Kata beliau, fa inna kana mimman la ya'rif al-wujub ka hadits al-Islam wan nashi' bi ghairi daril Islam aw badiyatan ba'idah 'anil amsar أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره أو لم يحكم بكفره. Ini kata beliau rahimahullahu taala menukilkan ucapan
dalam kitab Al-Mughni tadi kita sebutkan. Dan barang siapa yang tidak mengetahui suatu hal yang wajib, ya, suatu hal yang wajib, fardu ain, suatu hal yang wajib karena sebab baru masuk Islam, atau hidup di tengah-tengah atau di negeri non Muslim, atau tinggal di tempat jauh, ya, di kampung yang jauh dari ahlul ilmi, dari ahli ilmu. Maka orang-orang seperti ini tidak dihukumi kafir karena kejahilannya. Karena kejahilannya. Itu juga berkaitan dengan ahlul fatrah itu lain, tapi ini dikiaskan juga, ya. Jadi ahlul fatrah itu orang-orang yang hidup di zaman sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah. Dan ini juga termasuk hujah bagi orang yang mengatakan al-udhru bil jahal. Oleh itu yang sahih adalah pendapat yang mengatakan adanya al-udhru bil jahal. Dan itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat 15. Surah Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab, ya, sampai kami mengutus rasul. Sampai kami mengutus rasul. Dan ini isyarat bahwa rasul ini adalah penyampai ilmu. Nah, barang siapa yang tidak sampai padanya ilmu, maka al-udhru bil jahal berlaku untuknya. Baik. Ini sekali lagi tadi kita sebutkan masalah al-udhru bil jahal, ya. Ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Namun perlu adanya dhabit, ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuannya. Baik. Nah, di dalam kehidupan ini, tentunya di dalam kehidupan ini ada orang yang Islam, yang alim, yang mengetahui, ya tentu ini yang paling dituntut. Jadi kalau kita boleh sebut, itu macam-macamnya, ya, jenis-jenis manusia di dunia ini. Ada orang Islam yang alim atau yang mengetahui. Nah, mengetahui maknanya mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah. Ya, maksudnya tidak sampai menjadi ulama semua, tapi paling tidak mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, ini tidak menjadi bahasan. Tapi ada orang Islam, ya, yang jahil. Ada orang Islam yang jahil terhadap perintah-perintah Allah, terhadap perintah-perintah Allah. Nah, ini yang jadi bahasan. Jadi kalau jahilnya karena sebab meremehkan, karena sebab kemalasannya, ya, padahal ada wasilah-wasilah yang ada untuk menuntut ilmu, maka tentu jahalnya tidak diterima. Udhur bil jahalnya tidak diterima. Baik, yang kedua. Yang ketiga, kemudian ada orang non-muslim, kafir. Kafir yang alim, kafir yang mengetahui. Ada kafir yang mengetahui, dan ini betapa banyak sekarang kafir yang mengetahui, karena sekarang zaman internet, apa yang tidak diketahui mau apa tidak mau saja. Maka ini kata para ulama, ini di dunia hukumnya adalah kafir, kemudian di akhirat mendapatkan neraka. Di akhirat mendapatkan neraka. Yang keempat, ada kafir namun jahil. Ada kafir namun sama dengan orang muslim, kafir dengan jahil. Bagaimana? Tadi disebutkan tidak ada kejahilan sekarang. Ya mungkin saja dia kafir non muslim tinggal di hutan. Ya, tinggal di hutan. Atau dia tinggal di jauh lah begitu, atau tinggal di negerinya ada internet tapi lingkungannya itu anti Islam begitu, sehingga dia tidak pernah membuka Islam, tidak buka Al-Quran, dan intinya jahil. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini dibahas juga oleh para ulama bahwa orang ini di dunia dihukumi kafir karena secara zahir dihukumi kafir. Ahlu fatrah tadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW juga dihukumi kafir. Nah, cuma di akhirat bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Jadi hukumnya kata para ulama itu sama hukumnya dengan orang-orang ahli fatrah.
Sama hukumnya dengan orang-orang ahli fatrah. Jadi orang kafir yang jahil. Maksud jahil di sini ya, maksud jahil sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya. Nanti kita akan sebutkan di antara kaidah dalam hal ini, yaitu menuntut ilmu yang tidak ada wasilahnya, kemudian bukan berarti dia tidak mau dan seterusnya, gitu. Jadi kalau ada wasilahnya, kemudian dia tidak mau, berarti ini bukan jahil, tapi memang benar-benar jahil keadaannya, begitu keadaannya. Nah, jadi kalau demikian, walaupun kafir dia di dunia, jadi dia dikiaskan kepada ahli fatrah. Ahli fatrah. Jadi hadis ahli fatrah itu yang masyhur, riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad, ya, ada 4 orang disebut di situ yang nanti akan berhujjah di hadapan Allah. Ya, kemudian lalu mereka diimtihan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah kalau pas lolos ujian, maka baru dia akan masuk surga. Kalau tidak pas ujiannya, masuk neraka. 4 orang. Nah, di situ ada rajulun asam, orang yang tuli, tidak mendengar, la yasma' syai'an, tidak mendengar sedikit pun. Kemudian rajulun ahmaq. Rajulun ahmaq, maksudnya tidak ada akalnya. Ya, masuk majnun di sini. Majnun. Atau idiot yang begitu bawah sekali sehingga tidak paham apapun. Ahmaq. Kemudian rajulun harim. Pikun, orang yang pikun. Yang keempat, rajulun mata fil fatrah, yaitu orang yang meninggal dalam masa fatrah. Fatrah itu maknanya masa senggang, ya, masa senggang. Nah, disebut fatrah karena senggangnya kenabian di situ. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad di situ tidak ada nabi. Maka antara keduanya ini sebelum diutusnya nabi itu namanya fatrah. Nah, orang yang meninggal di situ itu adalah salah satu di antara 4 orang yang berhujjah nanti di hadapan Allah. Ya, berubah. Lalu mereka dalam hadis ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diperintahkan untuk masuk neraka. Untuk masuk api, ya, untuk masuk api. Jadi fayursal ilaihim an udkhulu an-nar. Jadi mereka diperintahkan untuk masuk api. Fa walladzi nafsi Muhammad biyadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama. Jadi sungguh demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Nabi SAW, apabila mereka masuk ke api tersebut, maka itu adalah keselamatannya. Bardan wa salama. Kesejukan dan keselamatan untuknya. Tapi ya ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Ini bentuk imtihan. Jadi intinya orang yang 4 ini kemudian dikiaskan ke dalamnya orang yang jahil. Dari orang-orang kafir. Yang jahil daripada orang-orang kafir. Yang jahil daripada orang-orang muslim ya tentu tidak termasuk di sini. Maka dalam hal ini bahasanya adalah orang yang jahil di kalangan orang-orang Islam, ya, yang masuk dalam kategori kejahilan yang diiktiraf, yang diakui, maka disebut uzur. Jadi uzur itu adalah pengangkatan suatu dosa. Itu maka kita sebutkan tadi pemaafan. Pemaafan. Jadi kalau udah masuk ke dalam kategori al-uzur bil jahal, maka ya tidak dihitung dosa oleh Allah, diangkat dosanya oleh Allah. Nah, tapi kalau orang kafir yang jahil, maka dimasukkan oleh para ulama ke dalam golongan yang 4 ini, yaitu nanti akan diuji oleh Allah, ya, dengan ujian cara apa? Disuruh masuk ke api, Kalau mereka taat, maka itulah dia, ketaatan itulah yang menyebabkan dia masuk neraka, masuk surga. Kalau dia tidak mau, maka masuk neraka. Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga pentahqiq Musnad Imam Ahmad. Misal Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah taala. Baik. Jadi tadi kita sebutkan ayul khawat al-akhawat semuanya, dan ini penting ya, penting. Jadi jangan sampai mendengar potongan kajian ini mengatakan al-udhru bil jahal, ada itu yang sahih, itu benar. Tapi jangan sampai salah paham. Jadi sedikit-dikit udzur bil jahal, sedikit-dikit udzur bil jahal. Masalah. Ya. Kenapa tidak tahu? Dulu kemudian ada syubhat. Kalau sudah demikian lebih baik tidak tahu. Ya. Lebih baik tidak menuntut ilmu, tidak pergi kajian. Kenapa? Karena makin banyak tahunya, makin banyak ilmunya, jadi makin banyak tanggung jawabnya. Lebih baik tidak tahu. Sehingga kita masuk ke dalam al-udhru bil jahal. Enaknya begitu. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Oleh sebab itulah ini kita bacakan ya. Kaidah di sini yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurafi rahimahullahu taala.
Al-Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala menyebutkan al-qa'idatu asy-syar'iyyatu, kaidah syariat, dalat menunjukkan ala atas anna bahwa kulla jahlin yumkin al-mukallaf daf'uhu la yakunu hujjatan lil jahil. Yumkin al-mukallafu daf'ahu la yakunu atau daf'uhu la yakunu hujjatan lil jahil. Di kaidah syariat menunjukkan, ya, menerangkan bahwa setiap kejahilan yang mungkin atau yang boleh dilawan, ya, dihilangkan, maka kata beliau la yakunu hujjatan lil jahil, maka itu tidak menjadi hujjah bagi orang yang jahil. Itu dia kaidahnya. Jadi setiap kejahilan yang boleh dilawan, yang boleh dihilangkan, maka itu tidak menjadi hujjah bagi orang yang jahil. Begitu. Lalu kata beliau, fa inna Allah Ta'ala ba'atha rusulahu ila khalqihi bi rasailihi. Kata Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya, para rasulnya kepada manusia bi rasailihi dengan risalah-risalah mereka. Wa aujaba alaihim kaffatan an ya'lamuha summa ya'malu biha. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka, kepada manusia seluruhnya untuk mengetahuinya, untuk memahaminya, lalu kemudian untuk mengamalkannya. Fal ilm wal amal biha wajiban. Oleh karena itu ilmu dan amal, ya, keduanya adalah suatu hal yang wajib. Faman taraka ta'allum wal amal, barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu, ya, wal amal dan mengamalkan, wa baqiya jahilan, dan masih juga dalam keadaan jahil, faqad asa maksiatain litarkihi wajibain. Maka sungguhnya orang ini telah melakukan dua maksiat karena telah meninggalkan dua kewajiban. Ini disebut oleh Imam Al-Qarafi. Jadi ini kaidah. Kaidah kata beliau rahimallahu taala. Dan banyak lagi kalau kita bacakan nukilan-nukilan daripada para ulama. Jadi kaidah syariat dalam menentukan al-udhru bil jahl. Ini apakah kita termasuk yang udhru bil jahl apa tidak, begitu. Jadi kita ulangi, bosnya kaidah syariat mengatakan seluruh kejahilan, ya, seluruh kejahilan yang boleh, yang sekira, ya, boleh untuk diangkat, dihilangkan, gitu, maka itu tidak termasuk hujah bagi orang yang jahil itu, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kata beliau. Jadi ilmu dan amal adalah suatu kewajiban. Maka barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu, kemudian meninggalkan amalan, maka dia telah bermaksiat dua maksiat karena meninggalkan dua kewajiban. Nah, ini sudah terjawab dah. Jadi kalau ada bilang tadi lebih baik kita tidak menuntut ilmu. Kenapa? Karena nanti menuntut ilmu banyak ilmunya, jadi banyak tanggung jawabnya. Udah dijawab oleh Imam Qarafi ini. Ini jawabannya. Jadi ilmu dan amal adalah dua kewajiban. Dua kewajiban. Jadi kalau meninggalkan menuntut ilmu yang menyebabkan kita berilmu, ada satu maksiat. Lalu tidak beramal, dua maksiat. Oleh karena itu sudah mengerjakan dua maksiat karena meninggalkan dua kewajiban. Lalu berkaitan dengan tadi, kalau menuntut ilmu banyak ilmu, nanti banyak kewajiban, kemudian banyak dosa, kalau tidak diamalkan itu nanti cerita lain. Masalahnya apa? Masalahnya orang yang mengatakan demikian, ya, belum sudah dapat dosa. Ya, belum sudah dapat, istilahnya belum perang dah mati. Ya, gitu. Lebih baik perang dulu, begitu, kesatria, begitu. Ujungnya mati apa tidak, ya wallahu alam. Yang penting kita perang dulu. Ini tadi, kenapa tidak pergi ke majelis? Kenapa tidak menuntut ilmu? Nanti takutnya banyak pengetahuan. Jadi banyak kewajiban-kewajiban, begitu. Jadi akhirnya nanti kita pun banyak dosa lah, begitu. Ini namanya mati konyol. Belum perang dah mati. Itu dia. Belum pernah mati. Kenapa? Kita sebagai makhluk, sebagai manusia, dengan diutusnya para rasul, ya, dengan diutusnya para rasul, maka ilmu dan amal ini adalah dua kewajiban yang harus kita amalkan. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Ya menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, jelas hadisnya. Nah, oleh karena itu kalau sudah termakan syubhat ini belum sudah dapat dosa.
Belum dah pernah buat dosa. Ya, kembali kepada al-udhru bil jahli ini. Bahwa orang-orang yang senantiasa ya tenggelam dalam kemaksiatannya atau tidak meninggalkan kewajiban lalu mengatakan dirinya al-udhru bil jahli, maka ini tentu tidak termasuk. Jadi kaidahnya tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Al-Qurafi, Al-Imam Al-Qurafi, bahwa setiap kejahilan yang boleh dihilangkan maka itu bukan termasuk hujah bagi orang yang tidak mengetahui. Begitu. Oleh karena itu kaidah kita dalam hidup menuntut ilmu. Ya, kalau suatu hal yang terluput bagi kita, dan itu mesti ya, tidak ada manusia yang menguasai seluruh ilmu, tidak ada. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, syifaul ai as-su'al. Jadi obat daripada kebodohan itu adalah bertanya. Obat daripada kebodohan adalah bertanya. Jadi kita tanamkan diri kita, pastikan diri kita, kalau ada suatu masalah kita tanya. Dalam agama dia tidak semestinya ikut kajiannya. Ya kalau ada kesempatan silakan, tapi mungkin kita di tempat jauh dan seterusnya, boleh tanya. Boleh kita WhatsApp dan seterusnya. Itu menunjukkan kita ini mau berilmu, mau beramal, yang merupakan kewajiban kita tadi. Tapi kalau udah awal-awal tidak mau berilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bertanya, lalu kemudian terluput daripada amalan, ya sudah bermaksiat. Awal-awalnya sudah bermaksiat. Nah, itu dia. Jadi harus kita ini pegang baik-baik. Baik, akhwat akhwat semuanya sudah jelas ya. Jadi ucapan Syekh Muhammad Abdul Wahab ini bukan termasuk dari hal-hal seperti yang disebutkan oleh para penuduhnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mudah mengkafirkan. Tidak. Ya, justru sebaliknya. Beliau berhati-hati dalam mengkafirkan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Kasyfus Syubhat di sini menyebutkan bahwa orang yang dikafirkan adalah orang-orang yang memenuhi syarat dan tidak adanya mawani. Nah, jadi adanya atau terpenuhinya syarat dan tidak adanya halangan. Nah, dan ini pernah kita panjang lebar bahas dalam kitab akidah berkaitan dengan takfir muayyan. Takfir muayyan yaitu mengkafirkan individu. Karena mengkafirkan ini ada dua ya, mengkafirkan am secara umum, ada mengkafirkan secara khusus yaitu secara individu. Kalau secara am itu boleh saja, karena setiap ayat kemudian hadis yang mengatakan seseorang atau perbuatan apabila dikerjakan itu kafir atau musyrik, itu tak masalah. Itu namanya takfir am, takfir secara umum. Ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah takfir muayyan. Takfir khusus yaitu takfir individu. Maka takfir individu, ini kata para ulama di antara dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Kasyfus Syubhat ini, yaitu terpenuhinya syarat. Terpenuhinya syarat, kemudian tidak adanya mawani. Tidak adanya mawani, yaitu pencegah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah tegaknya hujjah kepada orang tersebut. Syaratnya adalah tegaknya hujjah. Bagaimana cara menegakkan hujjah ya? Harus kita betul-betul maksimal. Kita tengok orang itu menyelisihi syariat Allah. Syariat Allah. Perlu juga diketahui syariat Allah yang mana satu yang perlu ditegakkan hujjah. Syariat Allah yang agak samar. Ya, syariat Allah yang agak samar ya, maksudnya adalah di situ kemungkinan adanya syubhat-syubhat yang mempengaruhinya. Nah, tapi syariat Allah yang sudah jelas, syariat Allah sudah ini tidak perlu qiyamul hujjah, tidak perlu ditegakkan hujjah. Misal orang tidak sholat, mau tegakkan hujjah mau bagaimana lagi? Orang sholat itu sudah pasti wajib, mana ada orang Islam mengatakan sholat itu tidak wajib, lalu kemudian dia tinggalkan sholat. Oleh karena itu dalam hal ini orang yang meninggalkan sholat itu ditengok, kalau hanya malas-malasan, ini yang tidak dikafirkan oleh sebagian para ulama. Tapi kalau meyakini tidak wajibnya, itu kafir. Tadi syariat yang mana satu yang harus ditegakkan hujahnya? Syariat yang sudah jelas, yang samar.
yang perlu adanya hujjah dan seterusnya, berkaitan dengan keyakinan, misal asma wa sifat, kemudian juga misal masalah mungkin sebagian orang masalah tawasul, tawasul, tabarruk. Jadi salah pemahamannya karena ada syubhat-syubhat, jadi mintalah dia pergi ke kuburan. Itu mungkin perlu dijelaskan, ada sebagian yang salah paham. Tapi kalau minum khamar itu haram, kalau zina itu haram, kalau meninggalkan sholat itu haram, ini tidak perlu qiyamul hujjah. Jadi kalau ada yang mengatakan khamar itu halal, kemudian mengatakan zina itu halal, itu tidak perlu di qiyam hujjah, tidak perlu ditegakkan hujjahnya. Jadi maknanya orang itu sudah kafir. Kafir. Kenapa? Karena ini sudah maklum bid-darurah istilahnya. Sudah diketahui otomatis. Orang Islam, ya, orang Islam sudah mengetahuinya secara otomatis, sudah mengetahui itu hal-hal itu sudah haram gitu. Lalu apakah ada celah untuk al-udhru bil jahal? Ada, tapi case-case yang nadir, yang jarang. Baru masuk Islam, kemudian diajak pergi ke hutan. Itu mungkin, tapi kan jarang demikian gitu. Baru masuk Islam, belum tahu sholat dan sudah dia mati. Begitu. Mungkin itu al-udhru bil jahal. Tapi tadi kita case yang semacam itu sangat-sangat jarang. Tapi kalau orang itu sudah lahir dari Islam, atau 1 tahun, 2 tahun masuk Islam, dah paham. Itu. Jadi yang ditegakkan hujah, yang menjadi syarat sebagai pengkafiran individu adalah syariat yang memerlukan penjelasan, itu jadi syarat, terpenuhinya syarat maksudnya adalah qiyamul hujjah, ditegakkannya hujjah. Kemudian tidak adanya mawani', tidak adanya pencegah, pencegah untuk dikafirkan. Mungkin pencegahnya apa? Jahil. Kata Syekh Utsaimin, di antara pencegahnya adalah jahil. Jahil bagaimana maksudnya? Boleh sekali namanya jahil. Kemudian jahil tidak pernah mendengar sebelumnya. Oh, ternyata tidak boleh ya begitu minta ke kuburan. Ada orang demikian karena sibuknya menuntut dunia, bukan menuntut ilmu, menuntut dunia. Jadi dikasih tahu, ini tidak boleh ini. Oh, gitu ya. Oh ya. Itu namanya jahil. Kemudian di antara pencegahannya adalah terpaksa. Ada orang yang dipaksa. Ada orang dipaksa. Tidak boleh menyembelih. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan penyembelihanku, ibadahku semuanya milik Allah. Jadi semuanya itu milik Allah. Jadi tidak boleh menyembelih, tidak boleh beribadah, berdoa dan seterusnya kecuali kepada Allah. Dan apabila diperbuat maka syirik, musyrik, kafir. Ini umum. Tapi kalau kita lihat kawan kita ada yang demikian, maka ditegakkan hujahnya. Kasih tahu. Begitu, kasih tahu. Siapa tahu dia jahil. Itu. Atau siapa tahu ada orang yang dipaksa. Kalau ada yang dipaksa, tidak ada hukumnya orang dipaksa. Dipaksa, ini pergi. Kalau tidak, kamu akan dibunuh. Kalau tidak, nanti fulan dari keluargamu akan dibunuh, diancam sehingga terpaksa. Jadi hukum terpaksa ini lain. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir, dipaksa mengatakan benci Muhammad, dipaksa untuk keluar daripada Islam. Nanti kalau keterpaksaan maka menjadi pencegah seorang itu dikafirkan secara individu. Perlu sebagai tambahan saja, tadi kita sebutkan kalau orang itu terpaksa, dipaksa, ya, dengan adanya ancaman dan seterusnya, maka boleh, ya, boleh melakukan ancaman, boleh melakukan yang diminta tersebut, ya, untuk keselamatannya karena diancam. Ya. Kecuali dua hal, yaitu yang berkaitan dengan kehormatan orang lain, ya, berkaitan dengan kehormatan orang lain dan juga nyawa, berkaitan dengan kehormatan orang lain dan nyawa. Kalau misal tadi dipaksa, ya, diancam untuk kalau tidak sembelih, ya, kalau tidak sembelih maksudnya hewan begitu, atau kalau tidak pergi ke kuburan, mungkin jarang seperti ini ya, contoh saja. Artinya dipaksa begitu, ya, dipaksa. Kalau tidak diancam dan seterusnya, atau mengerjakan sesuatu gitu, kalau tidak diancam lah.
itu boleh dikerjakan. Karena dalam kecuali dua hal tadi kita sebutkan, kehormatan dan darah nyawa. Maka hal ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kehormatannya ini ya adalah berkaitan dengan orang lain. Kalau yang tadi yang dikerjakannya tadi, itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun. Tapi berkaitan dengan kehormatan orang lain, kemudian nyawa, maka tidak boleh. Jadi contoh, ada orang yang dipaksa untuk memperkosa orang. Aduh, terpaksa ini katanya, diancam. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, atau bunuh dia. Kalau kamu tidak bunuh dia, kamu akan dibunuh. Bagaimana? Ini lebih baik saya dibunuh. Ya, gitu. Daripada bunuh orang. Kenapa? Karena nyawa orang tersebut tidak lebih mulia daripada nyawa kita. Begitu. Jadi ini kaidah-kaidah seperti ini simple tapi harus dipahami oleh kita semua. Jangan memegang kaidah bahwa apabila dipaksa dalam keadaan diancam lalu kemudian boleh semua. Benar boleh semua, tapi ada kecualian, ada pengecualiannya. Jadi berkaitan dengan tadi kehormatan dan juga darah, berkaitan dengan nyawa. Kalau sudah demikian maka tidak masalah. Lebih baik kita dibunuh, kita lebih baik menjalankan apa yang diancam oleh orang tersebut. Baik, ini mawani, pencegah, yaitu diancam, terpaksa. Kemudian di antara mawani adalah takwil, syubhat. Takwil, mentakwil karena ada syubhat. Nah, ini yang paling banyak. Ya, ini banyak ini. Jadi masalah wasilah, tawassul, udah jelas tidak boleh berdoa kepada Allah kepada selain Allah, kepada kuburan lah, kepada wali lah, minta tabarruk kepada yang lain-lainnya. Udah jelas ini nasnya, ya. Udah jelas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya. Udah jelas. Syirik orang-orang seperti itu secara umum. Tapi kalau kita tengok, lihat kawan kita ada yang demikian, dicek. Ini bagaimana kita harus tegakkan hujah kepadanya. Jangan sampai ada hal-hal yang menyeliputi orang tersebut. Kemudian dari penghalang-penghalangnya, jahil apa tidak orang ini. Kemudian terpaksa apa tidak. Kemudian tadi syubhat, takwil. Dan ini yang banyak. Karena sekarang betapa banyak kalau dibandingkan ustadz-ustadz yang berdakwah kepada dakwah tauhid dibandingkan dengan orang-orang yang tidak suka kepada tauhid, masih banyak orang-orang yang tidak suka kepada tauhid, ustadz-ustadznya. Ya, simpel saja, ya, pengikutnya lebih banyak begitu. Kalau kita tengok subscribernya itu lebih banyak, ya. Di YouTube itu lebih banyak ustadz-ustadz yang demikian yang tidak suka kepada tauhid. Maka tidak heran. Sehingga itu sebab ini al-udhru bil jahli, kejahilan, ya. Yang demikian harus ditegakkan hujah, kemudian hati-hati dalam mengkafirkan individu, ini sangat-sangat diperlukan, ya. Ini sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena syubhat-syubhat yang ada sangat-sangat kuat sekali. Sangat-sangat kuat sekali, ya, dari ustadz-ustadz mereka, dari lingkungan-lingkungan mereka, begitu. Oleh karena itu dalam hal ini intinya ini sebagai wawasan saja, namun kita jangan sampai tergesa-gesa, begitu ya, atau gatal begitu dalam mengkafirkan seseorang. Terus pandai-pandai sendiri, memandai-mandaikan sendiri di Facebooknya dan seterusnya begitu. Ini bukan, ini masalah ini kita ketahui sebagai wawasan saja untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Dan tadi sudah kita sebutkan kaidah daripada al-udhru bil jahl, bagaimana kemudian ukuran kejahilan yang diberikan uzur bagaimana tadi sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita pegang baik-baik bahwasanya al-ilmu dan amal, ilmu dan amal adalah dua kewajiban. Apabila ditinggalkan maka telah bermaksiat seseorang. Jadi tidak mau menuntut ilmu di awal-awal itu sudah bermaksiat. Oleh karena itu syubhat yang mengatakan tadi kita sebutkan, tidak mau menuntut ilmu gara-gara nanti takut banyak ilmunya sehingga banyak tanggung jawabnya, itu ibarat mati konyol. Ya, sebelum perang sudah mati duluan. Artinya belum sudah dapat dosa duluan. Naudzubillah min dzalik. Baik, masalah ini kita cukupkan. Kemudian kita lihat masalah berikutnya, artinya bahasan berikutnya pada halaman 13. Pada halaman 13. Baik.
Kata beliau rahimahullahu taala, dan ketahuilah wahai saudaraku seiman bahwa Allah Azza wa Jal Subhanahu wa taala karena hikmahnya tidak pernah mengutus seorang nabi pun dengan membawa tauhid kecuali menjadikan bagi nabi itu musuh-musuh yang memusuhi dakwahnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin." Syayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia agar tidak beriman kepada nabi. Surah Al-An'am ayat 112. Tapi ini juga poin yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa setelah kita mengetahui tauhid, ya, kemudian kita bersyukur atas nikmat Allah, kemudian takut daripada kesyirikan, kita juga harus memahami bahwa ya menjadi sunnatullah itu dakwah tauhid memiliki musuh-musuh sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadi setiap pengikut nabi itu mirip-mirip akan mendapatkan seperti nabi yang seperti apa yang didapatkan oleh nabi. Jadi kita ketahui bersama, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Baik, ulama pewaris para nabi. Lalu kemudian yang mengikuti para ulama di atas manhaj nabi itu pun akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh nabi, yaitu ada musuhnya. Jadi ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah supaya benar-benar Allah Subhanahu wa taala melihat sejauh mana keimanan seseorang. Jadi oleh karena itu dalam hal ini dituntut kesabaran kita. Jadi tergantungnya masing-masing daerah tergantung, ada yang permusuhannya ringan, ya, ada yang kuat, ada yang lebih dan seterusnya. Tapi yang jelas yang namanya musuh tauhid yang tidak suka kepada tauhid ini banyak. Nah, apabila kita paham hal ini, maka insya Allah kita akan paham bahwasanya dalam kita bergerak berdakwah atau menjalankan ilmu yang kita ketahui daripada tauhid itu kita harus waspada. Ada di situ orang-orang yang tidak suka. Jadi kita perlu menjalankan kesabaran dan hikmah. Dan ini juga menuntut kepada kita agar kita tadi kita sebutkan sabar dan juga kita fahami keadaan sekeliling kita. Jadi kita jangan pernah merasa bahwasanya orang ini kenapa tidak paham-paham gitu, kenapa sangat bermusuh sekali dengan kita. Ingat ya ayat ini, begitu. Ini adalah sunnatullah. Tapi bukan berarti kita tidak evaluasi istilahnya, kita tidak cek cara berdakwah. Jadi ada orang yang keliru sikap dalam hal ini. Jadi melihat dakwahnya tidak ada yang mengikuti dakwahnya, dia bilang ya begitulah. Jadi semua dakwah tauhid ada musuh-musuhnya. Jadi ini dalil yang salah juga. Ya dicek, siapa tahu caranya berdakwah salah sehingga orang tidak mau mengikut. Ada orang yang keliru juga dalam satu sisi, terlalu besar harapannya. Kenapa dia tidak ikut begitu? Padahal sudah bagus cara dakwahnya, dikasih hadiah lah, masih juga tidak suka. Itu namanya sunnatullah. Ini harus paham. Jadi harus di tengah-tengah begitu ya, harus paham. Jadi yang jelas kita ikhlas dengan cara yang terbaik gitu. Nah, lalu kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka yang jelas kita telah sampaikan itu semua. Kita telah sampaikan dakwah tauhid ini, kemudian kita sebelumnya kita amalkan dakwah tauhid ini di diri kita dan juga dalam keluarga kita minimal, lalu selanjutnya dalam masyarakat. Baik, ayol khairal akhwat semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kiranya sampai di sini bahasan kita ya. Dan apa yang disampaikan tadi
bisa difahami, terutama masalah al-udhru bil jahal. Ya, jangan sampai terlalu meremehkan dan juga terlalu mengambil besar dalam hal ini sehingga sedikit-sedikit mengkafirkan dan seterusnya. Ya. Atau tadi terlalu meremehkan, jadi semua perbuatannya ujung-ujungnya Allah Maha mengampuni karena ini adalah kejahilan. Al-udhru bil jahal. Ini keliru. Oleh itu pegang kaidah baik-baik yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Qurafi rahimallahu taala. Baik, sampai di sini kiranya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, kita lihat dulu. Yang di pedalaman dihukumi sama. Yang pedalaman. Yang sekarang Pak, yang bukan yang. Iya, maka tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni tadi kita sebutkan, dikecualikan ya orang yang baru masuk Islam, dikecualikan orang yang tinggal di pelosok, yang jauh dari kota, yang jauh daripada ulama, itu dikecualikan. Nah, kalau sekarang orang-orang yang tinggal di pedalaman di Indonesia mungkin masih ada pedalaman-pedalaman itu masih ada, dikecualikan pedalaman yang memang dia tidak mau keluar. Ada juga kita tahu ya di sebagian itu orang Badui di situ ya, ada Badui dalam, ada Badui apa. Dia memang dia tidak mau. Itu tidak termasuk. Memang dia tidak mau. Yang tidak mau. Artinya kalau udah demikian ya, bukan berarti dia terlepas begitu saja. Tapi ini fungsinya para dai ya. Ini fungsinya para dai ya, didatangi yang hal-hal seperti itu. Namun poinnya adalah kalau ada pedalaman, maka ini termasuk al-udhru bil jahl. Nah, kalau kita ini bukan. Iya, itu bukan. Nah, yang tadi yang orang yang berada di jauh dan seterusnya itu kalau dia kafir ya non Islam dan kebanyakannya non Islam ya, kebanyakannya kafir. Nah, itu yang dikiaskan kepada ahlul fatrah. Hukumnya sama. Dikiaskan kepada ahlul fatrah. Nah, tapi kalau orang Islam baru masuk Islam lalu kemudian ditugaskan ke hutan, boleh saja orang army ya, boleh dia tugaskan ke hutan lama pula di situ. Nah, ini al-udhru bil jahal. Nah, kalau itu tidak dikiaskan ke fatrah. Yang dikiaskan ke fatrah adalah orang kafir lalu jahil. Nah, jahil yang bagaimana jenisnya? Yang tadi tinggal di hutan-hutan dan seterusnya. Nah, itu kalau itu dikiaskan kepada ahli fatrah. Kalau orang kita tahu dia mau masuk Islam, dia keburu meninggal gimana? Apanya? Dia punya niat. Dia tahu dia mau masuk Islam, tapi dia keburu meninggal. Tetap dihukum kafir, katanya belum syahadat la ilaha illallah. Terus kemudian bagaimana nanti hukumnya di akhirat? Wallahu a'lam. Nah, jadi bagaimana nanti kehidupan dia di dunia ini bagaimana itu Allah saja yang Maha mengetahui. Tapi yang kita konfirmkan ini adalah orang yang benar-benar jauh daripada Islam. Jauh dari Islam seperti tadi orang Badui istilahnya. Tapi ini mau tanya tentang Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Artinya beliau mengkafirkan mereka. Ya, beliau mengkafirkan mereka. Ya, karena kes Abu Bakar dengan yang kita sekarang ini dia beda. Ya, karena mereka tidak mau membayar zakat karena dia berkeyakinan bahwa setelah sepeninggal Nabi SAW mereka tidak wajib. Jadi ingat kalau ada niatan atau niat tidak mau membayar zakat karena sebab tidak mengakui kewajibannya, ini kafir. Tapi kebanyakan kita kaum muslimin sekarang tidak mau bayar zakat karena malas-malasan atau karena sangat-sangat cinta hartanya, dengan kata lain pelit. Ya, gitu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.